والإسلام ونصلي ونسلم على سيدنا الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما وأحينا بالصالحين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ثم أعلم عنه صدق الله العظيم. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, masih diberikan umur panjang oleh Allah, masih diberi kesempatan kita bertemu bertatap muka, bermuajahah pada hari ini. Setelah kita menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid ini, lalu kita duduk di majlis ilmu, majlis yang begitu mulia di sisi Allah dan juga begitu mulia di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita memenuhi panggilan Allah dalam mendirikan salat subuh dan duduk di majlis ilmu ini, senantiasa Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, Allah menganugerahkan ampunan-Nya kepada kita, dan mudah-mudahan sisa umur kita yang kita jalani ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita, rumah tangga kita, anak istri kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah, keimanan keislamannya. Dan mudah-mudahan kita pun juga berharap kepada Allah, semoga Allah menguatkan iman Islam kita kepada kita, yang kelak insya Allah kita bisa menjadi hamba-hamba yang memperoleh amal soleh yang baik dan bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap selalu tersampaikan keharibaan Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para istri-istrinya, ummahatul mukminin, dan mudah-mudahan salawat beserta salam ini juga tersampaikan kepada kita umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang dosa besar, tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala bagian dari dosa besar yang apabila ada manusia yang dia tidak mau menyikapi takdir Allah,
dia merasa resah, gelisah, bahkan sampai putus asa kepada takdir Allah, maka dia adalah salah satu dari bagian pelaku dosa besar. Dosa besar dikatakan oleh para ulama adalah apabila ia mendapatkan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azabnya yang pedih, yang besar, berupa laknat Allah, laknat Rasulullah, dan diberikan keberkahan hidupnya, lalu kemudian akan dijerumuskan oleh Allah, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Itulah kronologi pelaku-pelaku dosa besar yang apabila diancam melalui dalil Quran dan hadis, apabila pelaku-pelaku dosa itu melakukan dalam kehidupannya. Ujian atau cobaan atau musibah yang datang kepada kita, umat muslim dan mukmin khususnya, adalah bukan karena besar dan kecilnya ujian itu, musibah itu, cobaan itu. Ketika Allah memberikan, mendatangkan kepada hambanya, akan tetapi yang harus senantiasa disikapi dan harus bisa dievaluasi. Ada apa di balik Allah memberikan ujian? Ada apa di balik Allah memberikan cobaan? Ada apa di balik Allah memberikan musibah kepada kita hamba-hambanya? Ikhwatal iman, bagi hamba Allah yang sering dalam hidupnya mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan yang menurut kita tidak enak, yang menurut kita itu buruk, ketahuilah oleh kita bahwasanya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu, yang kita anggap tidak enak, yang kita anggap buruk, sesungguhnya Allah sedang mencintai hamba-Nya yang demikian itu. Dalam hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Bila Allah mencintai hambanya, pasti akan diberikan ujian atau cobaan. Orang yang beriman ketika dihadapkan kepada musibah, ketika dihadapkan kepada cobaan atau ujian, kalau dibandingkan dengan orang yang sebagai pawang dari sarang lebah, jadi bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak beriman, bila dibandingkan dengan seseorang yang sebagai pawang daripada sarang lebah, ketika mereka ini dihadapkan pada sebuah sarang lebah, lalu bagi orang yang bukan merasa pawangnya, ketika dia melihat ada sarang lebah yang besar, mungkin dia kabur,
Dia ngacir, dia takut. Karena takut diserbu oleh lebah-lebah itu. Tapi kalau orang yang dia sebagai pawang dari lebah itu, pawang dari sarang lebah itu, ketika dia melihat adanya sarang lebah, jangankan kabur, jangankan lari, mundur sejengkal pun dia tidak akan mau. Karena dalam hatinya dia berpikir pasti ada sesuatu yang begitu banyak dan besar di dalam sarang itu tentang madu-madunya. Begitu juga orang beriman, ketika diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menanggapinya dengan positif, dia menanggapinya dengan optimis, dia menanggapi ujian dan cobaan yang Allah datangkan itu bisa saja merupakan teguran, bisa saja mendatangkan sentilan dari Allah. Kalau yang mau berpikir, kalau nggak disentil, kalau nggak ditegur sama Allah kebablasan, karena saking cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, didatangkan ujian, didatangkan cobaan, agar mereka berpikir, introspeksi diri, muhasabah, apa dibalik peristiwa yang sudah dirasakan, dialami, yang Allah berikan itu, berpikir. Itu berpikir. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Orang beriman ketika dihadapkan kepada musibah, dia tidak akan melihat besar kecilnya musibah yang datang dari Allah, tapi dia sikapi, dia hadapi dengan penuh optimis, dengan penuh yakin dan tawakal kepada Allah, dan berbaik sangka kepada Allah. Kemarin kita kehilangan duit, bercapek-capek ngumpulin duit, pas mau dipakai nggak ada, hilang. Bisa jadi itu teguran dari Allah. Introspeksi, oh berarti kok kemarin ada sisi yang Allah dari duit yang gua simpan. Coba gua sedekah, coba gua berbagi kepada orang, mungkin gak hilang duitnya, ditolong sama Allah. Kalau ada sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai, tiba-tiba hilang, itu kan menandakan Allah bisa jadi sedang menyentil, bisa jadi Allah sedang menegur. Berarti ada sesuatu yang tidak kamu amalkan untuk dirimu, kebaikan buat dirimu. Sentilan Allah teguran Allah kan macam ini. Ada juga saking sayangnya sama anak, saking cintanya sama istri, sampai mengalahkan rasa cintanya kepada Allah. Kalah Allah, hatinya hamba itu kalah dalam mencintai Allah, lebih kecil, bahkan lebih besar mencintai anak istri. Disentil sama Allah, diambil anaknya atau istrinya, diwafatkan oleh Allah. Kalau sudah begitu, orang yang lebih besar cintanya kepada sesama makhluk ketimbang kepada Allah, maka ditegur atau disentil oleh Allah dengan cara seperti itu. Kalau orang yang gak beriman stres, ya. Stres. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah datangkan ujian, musibah, cobaan yang dia hadapi,
dia terima dengan ikhlas, dia terima dengan sabar, dia terima dengan lapang dada dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tak beriman, yang setengah beriman. Kalau didatangkan musibah, didatangkan ujian, didatangkan cobaan, kalau nggak stres, gila. Kalau nggak stres, gila. Kenapa? Dirinya menjauhkan kepada Allah, menjauhkan dirinya kepada Allah, akibatnya seperti itu, nggak kuat menghadapi ujian, cobaan dan musibah yang Allah datangkan. Padahal Allah tidak membebankan beban kepada hamba-hambanya di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan beban kepada hamba-hambanya. Semua ujian, musibah, cobaan yang didatangkan dari Allah itu adalah semampunya bagi hamba-hamba Allah ketika dia bisa menghadapi. Nggak mungkin anak kelas 1 SD dikasih ujian yang anak kelas 3, kan nggak mungkin. Anak SMP dikasih ujian soal-soalnya di tingkat kuliah, kan nggak mungkin. Semua harus setara. Berbagai musibah yang terjadi akhir-akhir ini, yang kita sering saksikan di media televisi atau media sosial, ada yang mengatakan tidak terkait musibah itu karena adanya kemaksiatan. Ada yang punya prinsip musibah yang terjadi saat-saat ini yang kita saksikan jangan dikait-kaitkan dengan kemaksiatan. Ada yang mengatakan begitu. Kalau dia berani mengatakan begitu, dosa besar. Dosa besar. Bahkan dia berani mengatakan musibah yang terjadi beberapa hari terakhir ini di negara kita adalah, dia bilang, fenomena alam. Dia katakan ini fenomena alam. Jangan dikait-kaitkan dengan adanya maksiat. Ada yang mengatakan begitu. Justru perkataannya itulah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara media-media televisi mengatakan begitu. Ini fenomena alam. Jangan dikait-kaitkan dengan maksiat. Perkataan yang mengundang murka Allah. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Semua yang menimpa manusia adalah akibat ulah dan perbuatan tangan-tangan manusia. Mereka menzalimi Allah, mereka menzalimi sesama manusia, mereka durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada sesama manusia. Ini sebuah kerusakan, kemaksiatan yang akhirnya Allah tegur melalui adanya beberapa bencana yang kita saksikan di negara kita khususnya. Allah menegur terhadap mereka, para pemimpin. Dan di antara dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, itu lebih banyak Allah maafkan. Lebih banyak Allah maafkan. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang soleh di atas muka bumi ini yang selalu memohon kepada Allah diberikan keselamatan. Bangsanya, negaranya, keluarganya, wilayahnya, mereka memohon para soleh. Ya Allah, selamatkanlah bangsaku. Ya Allah, selamatkanlah negaraku. Ya Allah, selamatkanlah wilayah.
mara bencana, bahaya, musibah. Banyak yang mengatakan gitu, berdoa kepada Allah, yang akhirnya Allah memberikan ampunan. Tapi kecilnya murka Allah yang Allah terapkan, yang Allah tunjukkan, itu sudah begitu adanya. Semeru, berapa orang yang mati? Waktu di Palu diamblesin bumi. Banyak terjadi musibah di negara. Tapi sebagian kecil Allah kasih, sebagian kecil Allah menegur para pemimpin yang besar. Bagian kecil. Kebanyakan Allah mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahannya karena doa dari orang-orang yang saleh. Ikhwatul iman, rahimakumullah jami'an. Setiap musibah yang terjadi pasti berkaitan dengan adanya maksiat. Dan ini bukan murni fenomena alam, bukan, tapi karena banyaknya maksiat. Wallama idza arada Allahu syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Sekalipun hebat dan luar biasanya fenomena alam, kalau Allah berkehendak tidak jadi untuk sesuatu musibah, maka enggak jadi. Kalau Allah berkehendak, ya. Betapa hebatnya yang mereka katakan, betapa luar biasanya yang mereka katakan tentang fenomena alam. Kalau Allah katakan jangan. Semua pada meminta izin dulu kepada Allah. Dulu ketika tsunami di Aceh, karena banyak maksiat di wilayah situ, dan air laut itu memohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah muak dengan perbuatan mereka, manusia-manusia yang selalu bermaksiat. Izinkan aku untuk menggulung mereka, ya Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Air adalah makhluk, bumi adalah makhluk, langit adalah makhluk. Ketika mereka, makhluk-makhluk Allah, akan menurunkan, menjadikan musibah, minta izin dulu mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis aja menggoda manusia minta izin dulu sama Allah. Iblis minta izin dulu. Ikhwatul iman, rahimakumullah jami'an. Ketahuilah bahwasanya yang paling cepat mengundang murka Allah, yang paling cepat mengundang murka Allah adalah kezalimannya para pemimpin. Kezalimannya para pemimpin ini yang lebih cepat mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rakyatnya yang berlaku zalimnya itu untuk dirinya sendiri, dosanya untuk dirinya sendiri, akibatnya pun juga untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah pemimpin yang melakukan kezaliman, yang kena teguran dari Allah bukan dia doang, rakyatnya yang gak bersalah pun kena. Allah gak pandang bulu. Mau di situ ada orang saleh, ada orang salah. Kalau orang yang salah ini bermaksiat kepada Allah, melakukan kezaliman, semua tidak mau orang saleh di sekitar situ kena azabnya dari musibah yang Allah datangkan. Kena. Tapi jangan disamaratakan. Ketika orang soleh yang terkena musibah itu akibat kezaliman satu pihaknya ini, orang solehnya yang Allah matikan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berzalimi Allah ini
mereka dapat kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kezaliman. Kekuatan iman. Takdir secara bahasa berasal dari kata kerja qadar yang artinya ukuran atau kadar sesuatu. Takdir berasal dari kata kerja qadar. Qadar ya qadiru takdir. Artinya ukuran sesuatu, kadar sesuatu yang Allah datangkan. Takdir adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan dan Allah telah tentukan sejak zaman ini belum ada, kehidupan belum ada, Allah sudah tetapkan dan sudah memberikan takdir tentang apa yang akan terjadi. Namun takdir bisa dirubah. Takdir bisa dirubah sekalipun sudah ditentukan oleh Allah sebelum adanya dunia ini. Sebelum adanya kita hidup di atas muka bumi ini, takdir bisa dirubah. Dengan apa? Dengan doa dan usaha yang maksimal dilakukan oleh hamba. Ada sebuah contoh. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang ibu yang sudah puluhan tahun berumah tangga. Ketika itu dia mendatangkan Nabi Musa, wahai Musa, tolong minta kepada Allah, doakan untuk aku agar aku bisa diberikan anak oleh Allah. Tolong doakan aku ya Musa. Lalu Nabi Musa mengangkat kedua belah tangannya sambil menghadap ke langit memohon kepada Allah. Lantas Allah menyuruh Jibril untuk mengatakan kepada Musa, wahai Musa, Allah bilang dan Allah sampaikan, ibu itu mandul. Allah sudah tulis catatan takdirnya, ibu itu tidak akan pernah bisa punya anak. Katakan kepada ibu itu. Lalu Nabi Musa dengan rasa sedihnya mengatakan kepada ibu itu, wahai ibu, baru saja mendapatkan wahyu dari Allah, engkau sudah ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan mandul seumur hidup, tidak akan punya anak. Tidak akan punya anak. Betapa sedihnya sang ibu mendengar jawaban Nabi Musa ketika Nabi Musa memberikan jawaban berupa wahyu dari Allah. Ibu itu pulang sambil menangis. Beberapa hari kemudian datang lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolonglah mintakan kepada Allah, aku pengen punya anak, tolong Musa. Nabi Musa bilang, Allah kalau sudah mengatakan begitu, ya udah, memang udah ketetapan yang begitu, ibu nggak punya anak, ya udah, berarti ibu nggak punya anak, takdirnya. Kembali pulang ibu itu dalam keadaan sedih. Jarak beberapa bulan kemudian, ketika Nabi Musa sedang berjalan, bertemu dan melihat ibu itu sedang menggendong anak. Lalu Nabi Musa menghampiri, bertanya, wahai ibu, anak siapa yang ibu gendong? Ini anak saya, wahai Musa. Ini anak saya. Loh, kok bisa? Kan ibu sudah ditakdirkan tidak akan punya anak, kata Nabi Musa. Tapi ini anak saya. Akhirnya Nabi Musa kembalikan dirinya dari ibu itu. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, bukankah engkau telah mentakdirkan ibu itu tidak akan punya anak seumur hidup? Apa Allah jawab dalam firman-Nya? Wahai Musa, takdirku terkalahkan oleh rahmatku. Takdirku terkalahkan oleh rahmatku karena dia sering memohon kepadaku, sering berdoa kepadaku. Dia keluarkan air matanya
memohon kepada Aku untuk bisa diberikan anak. Takdirku terkalahkan oleh rahmat-Mu, kata Allah SWT. Takdir masih bisa dirubah dengan rahmat Allah SWT. Asal kita sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah dan penuh ikhtiar yang kita lakukan. Ikhwatal iman rahimahumullah jami'an. Dalam beriman kepada Allah dan juga kepada takdir Allah, ada prinsip yang mesti kita tahu, yang mesti kita jalani. Ya. Yang pertama, al-ilmu. Bahwa kita meyakini semua yang terjadi dalam kehidupan ini, apakah itu baik dan buruknya, adalah berdasarkan kemahatauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak besar ataupun kecil yang tidak pernah diketahui oleh Allah. Semua Allah tahu. Al-ilmu, Allah Maha tahu. Jangankan kalimat yang sudah terucap, perbuatan yang telah diperlakukan, apa yang terbesit di dalam diri dan hati manusia, Allah tahu. Sebelum ada di dalam hatinya, Allah sudah tahu apa yang dia mau. Itulah kehebatan Allah yang memiliki sifat Maha Tahu, al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Mengimani bahwa apapun yang terjadi, musibah yang terjadi, ujian cobaan yang terjadi, dan yang sudah pernah terjadi, semua itu adalah telah tertulis dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tertulis dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz. Apa yang terjadi, yang belum terjadi, dan apa yang akan terjadi, itu sudah tertulis. Pada kehidupan akhir zaman ini sudah banyak manusia yang kesetanan. Bahkan lebih parah dari setan aslinya. Kehidupan akhir zaman ini banyak manusia kesetanan lebih parah dari setan aslinya. Iblis ketika dikutuk oleh Allah, dilaknat sampai hari kiamat, itu hanya sekali saja dalam melakukan pembangkangannya kepada Allah, hanya sekali. Tapi laknat Allah sampai hari kiamat. Lalu dengan manusia yang membangkang kepada perintah Allah, tidak cuma satu kali, setiap saat, setiap waktu, bahkan seumur hidupnya membangkang sama Allah. Diperintahin salat nggak mau salat, disuruh zakat nggak mau zakat. Itu kan pembangkangan, kan? Pembangkangan yang nggak cuma sekali. Iblis satu kali membangkang sama Allah, diusir, dilaknat sampai hari kiamat. Dan iblis adalah bahan bakarnya neraka. Cuma satu kali iblis melakukan pembangkangan kepada Allah, laknatnya luar biasa. Lalu ada manusia yang sering melakukan pembangkangan kepada Allah, nggak taat kepada Allah, zalim kepada Allah, setiap hari bahkan seumur hidupnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Makanya kata ulama, manusia banyak yang kesetanan, bahkan lebih parah dari setan aslinya. Manusia. Ikhwatal iman, Alkitabah, semua yang terjadi sudah tertulis di kitab Allah Lauhul Mahfuz. Semua yang akan terjadi, yang sudah terjadi, bahkan yang nanti akan terjadi sudah tertulis. Yang ketiga, al-masyiah.
yaitu semua yang terjadi, musibah, bencana, ujian, cobaan yang terjadi kepada negeri ataupun diri kita sudah merupakan kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi bukan fenomena alam namanya. Kalau ada manusia yang berani mengatakan itu fenomena alam, dosa besar dia. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengingkari takdir Allah. Berarti dia tidak percaya dengan adanya takdir Allah. Fadhil Imam. Maka sikap yang terbaik dalam kita menyikapi kehendak Allah adalah dengan bertawakal. Menyikapi apa yang sudah menjadi kehendak Allah bagi kita orang-orang yang beriman, berdoa, berusaha, dan bertawakal. Urusan nanti belakangnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-khalqu, bahwa Allah adalah yang menciptakan. Yang menciptakan musibah, yang menciptakan kemaksiatan, yang menciptakan orang menjadi durhaka, yang menciptakan makhluk menjadi durhaka. Allah yang menciptakan. Kenapa Allah menciptakan hal-hal yang demikian? Kenapa Allah menciptakan adanya kemaksiatan? Kenapa Allah menciptakan adanya orang-orang yang zalim? Emang Allah kurang kerjaan? Ya bukan begitu. Justru dengan adanya orang-orang yang bermaksiat, dengan adanya orang-orang yang zalim, itu Allah beri kesempatan kepada orang-orang beriman untuk menabung pahala amal saleh. Kesempatan untuk orang-orang beriman Allah berikan dengan Allah ciptakan adanya kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Allah, yang berdosa kepada Allah. Kesempatan orang-orang beriman diberikan kepada Allah. Ayo menabung amal soleh lewat mereka. Lewat mereka orang-orang itu yang bermaksiat, yang zalim kepada Allah. Ayo cari amal yang paling baik buat dirimu, bukan dirimu, dari mereka yang telah aku ciptakan. Dengan adanya kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang berdosa kepada Allah. Itu tujuan Allah. Tujuan Allah seperti itu. Kenapa? Ketika mereka orang-orang yang bermaksiat dinasihati lewat dalil Quran enggak kena, dinasihati lewat dalil hadis enggak kena. Ya akhirnya Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ayo berjuang kalian. Berjuang kalian mempertahankan agamaku. Luruskan mereka. Orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang zalim, luruskan. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang diridhai oleh Allah. Urusan mereka mau atau tidaknya, kita bertawakal kepada Allah. Yang penting kita mengumpulkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Itu. Coba kalau nggak ada yang bermaksiat, coba kalau nggak ada yang melakukan kezaliman, ya kita nggak punya ladang amal. Apa coba? Ladang amal kita. Justru dengan adanya mereka kita dapat pahala sabar, dapat pahala ikhlas, dapat pahala yang lain-lainnya. Ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, kita sabar, kita mohon kepada Allah, ya Allah, luruskan mereka para pemimpin kami, ya Allah. Buatkan iman-iman mereka, kembalikan mereka kepada jalan-Mu ya Rabb. Itu yang Allah mau dari hamba-hamba yang mendoakan para pemimpin yang zalim, pemimpin yang bermaksiat. Itu yang Allah mau. Karena mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan kemaksiatan, itu sudah tertulis di buku catatan Allah Lauhul Mahfuz. Dengan adanya seperti itu, tugas kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Udah, urusan mereka mau kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, mau dan tidaknya urusan dia dengan Allah. Urusan kita sudah gugur, kewajiban kita mengingatkan. Udah sebatas itu.
Lalu Rasulullah jadi tegur sama Allah ketika memaksakan agar pamannya bisa masuk Islam. Apa kata Allah? Muhammad, tugasmu cuma ngasih nasihat, tugasmu hanya mengingatkan, hidayah urusan aku, kata Allah. Nabi kita ini ditegur begitu sama Allah. Lah kita yang bukan Nabi, kita bukan Nabi. Serahkan semua kepada Allah. Karena apapun yang terjadi di atas muka bumi ini sudah menjadi surat takdir Allah yang sudah tertulis di kitab Allah Lauhul Mahfuz. Kalau tanpa adanya mereka orang-orang yang bermaksiat, tanpa ada mereka orang-orang yang zalim, kita cuma dapat pahala sholat, ngaji, cuma dapat pahala itu doang. Tapi dari pahala yang lain tidak ada. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam menyikapi hidup ini, marilah senantiasa kita selalu berusaha berdoa kepada Allah, dan yang lebih terpenting bertakwakallah kita kepada Allah, bahwasanya Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Allah pasti memberikan pahala yang besar untuk hamba-hamba bagi mereka yang mau menjalani kehidupan ini dengan penuh maksimal, berharap dan juga selalu maksimal di dalam memohon, meminta dan bertawakal kepada Allah. Dan kita harus yakin semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini adalah sudah tertulis dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz. Intinya jangan sampai kita putus asa ketika kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah yang datang. Kalau kita benar-benar beriman, ayo kita sikapi dengan optimis, dengan ikhlas, dengan sabar, karena Allah berjanji, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang-orang yang dihadapi musibah itu, dihadapi bencana itu, dihadapi ujian yang Allah datangkan, mereka sabar, mereka ikhlas, mereka mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah, dan Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan mereka lah sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Mereka sebenarnya orang yang mendapat petunjuk. Dan ketika nanti mereka mati, ketika meninggalkan dunia, Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai kalian jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas, yang penuh dengan keridhaanku. Masuklah kalian ke dalam golongan orang-orang yang telah aku ridhai, dan masuklah kalian ke dalam surgaku yang telah aku persiapkan untuk kalian. Orang yang menyikapi musibah dengan optimis, berikhlas, bertawakal kepada Allah, selalu berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, tentu diiringi dengan perjuangan yang hasilnya kita harus tawakal kepada Allah. Ketika kita sudah menerapkan itu semua, ayat ini mengatakan, kembalilah kalian kepada golongan hamba-hambaku yang aku ridhoi, masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Bagian terakhir, ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada 6 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dilaknat oleh seluruh nabi-nabi yang ada. Di antara 6 golongan manusia itu, yang pertama, orang yang mendustakan takdir Allah. Yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh para nabi. Yang kedua, orang yang menambah-nambahin ayat Allah. Yang ketiga, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Yang keempat, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang kelima, keturunan Rasulullah yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang keenam, tarikul sunnati Rasulillah, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah terjadi, sunnah Rasulullah banyak dihilangkan. Orang sudah pada takut berjabatan tangan.
Orang sudah tidak lagi ada yang memberi salam ketika bertemu. Ini sudah menghilangkan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang demikian masuk dalam laknat ini. Nauzubillah, yang tidak bersalaman, yang tidak memberi salam, ini bagian sunnah yang dimana ini sunnah yang sudah sahih, yang disahihkan oleh para ulama. Maka kalau kita menghilangkan penuh rasa takut gara-gara sesuatu yang dimunculkan dari makhluk, dari manusia yang tidak begitu beriman kepada Allah, dia hilangkan sunnah Rasulullah seperti ini penjabatan tangan, maka nauzubillah min zalik, dia akan mendapat laknat Allah, laknat Rasulullah, dan laknat dari para nabi-nabi yang lain. Nauzubillah min zalik. Allah a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikuatkan iman Islam kita oleh Allah, tentunya di dalam menjalankan ketaatan di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Fatihah. Iya. والحمد لله في الباب